Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita dengan bersalawat mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat tasbih, yang mana ini juga menjawab dari salah satu penanya, yaitu apakah sholat tasbih itu ada atau tidak. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah, para ulama berpendapat tentang ada atau tidak adanya sholat tasbih ini. Sholat tasbih itu adalah sholat yang di dalamnya lebih banyak kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan di dalam satu rakaat kita bisa mengucapkan sampai 75 kali. 75 kali dengan lafaz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebuah hadis yang begitu sangat panjang, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, kemudian Al-Baihaqi, At-Tabrani. Hadis tentang cara melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih ini dilakukan 4 rakaat. Di masing-masing rakaatnya dianjurkan membaca kalimat atau lafaz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah di 75 kali. Adapun hadis yang sangat panjang ini kita bacakan saja arti atau makna atau maksud daripada hadis ini. Hadis ini dibawakan oleh Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tika ala amnahuka, maukah engkau aku berikan ilmu yang mana ilmu tersebut aku menyantunimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, yaitu Abbas. Makna hadis ini atau arti, karena hadisnya sangat panjang, disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengetahuan ilmu kepada pamannya, yaitu Abbas radhiyallahu anhu, sebuah ilmu yang mana kalau ini dikerjakan, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni dosa-dosa kita, baik yang awal ataupun yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar.
yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Nah, inilah yang akan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya, yaitu Abbas. Maka Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin mengetahui apa ilmu dan amalan apa yang akan engkau ajarkan kepada saya," kata Abbas radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah SAW, "Engkau solatlah 4 rakaat. Engkau solatlah 4 rakaat. Yang pada setiap rakaatnya engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Pada rakaat pertama membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian surat setelah Al-Fatihah, surat pendek ataupun panjang. Ketika itu, setelah itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian kita ruku. Di dalam ruku kita tetap membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian kita bangkit dari ruku, kita membaca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kita sujud. Nah, di dalam sujud juga membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian bangkit dari sujud, kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kita sujud kembali. Kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bangkit lagi dari sujud kita dan membaca kembali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka selesailah rakaat pertama. Kita jumlahkan rakaat pertama ini mulai dari setelah kita baca Al-Fatihah dan ayat pendek, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali, yaitu 15 kali pada saat setelah baca ayat pendek. Kemudian kita baca ruku 10 kali, bangkit dari ruku 10 kali. Kemudian kita sujud pertama 10 kali, bangkit dari sujud 10 kali. Kemudian kita sujud kembali, baca 10 kali. Dan duduk dari sujud baca 10 kali, maka berjumlah dalam satu rakaat itu yaitu dia 75 kali kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kata Rasulullah menasihatkan kepada Abbas, kalau ini kamu sanggup untuk mengerjakannya setiap hari, maka kerjakanlah. Kalau kamu tidak sanggup, maka kerjakan minimal 1 kali dalam seminggu. Maka kamu kalau tidak sanggup, maka kerjakan minimal 1 kali dalam seminggu. Jika kamu tidak sanggup juga, maka lakukan, kerjakan minimal 1 kali dalam setahun. Dan jika kamu juga tidak sanggup 1 kali dalam setahun, maka minimal kerjakan salat tasbih ini sekali dalam seumur hidup. Hadis ini dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Fikih Sunnah, tentang derajat hadis ini. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Namun walau diperselisihkan kesahihannya, walaupun dhaif dan diperselisihkan tentang sahihnya, namun di sini
berselisih para ulama tentang dibolehkan atau tidaknya salat tasbih ini. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, perbedaan pendapat ini ada di tiga mazhab atau tiga pendapat. Yang pertama, hukum salat tasbih tersebut sunnah. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak dan ulama lainnya. Ibnu Mubarak berpendapat bahwa salat tasbih itu adalah sebuah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini sebagian ulama Syafi'i. Mereka menghukum hadis di atas adalah hadisnya sahih dan mengamalkannya adalah sah. Ibnu Mubarak dan sebagian ulama yang bermazhab dengan Syafi'i. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang menjelaskan bahwa hukum salat tasbih adalah boleh. Boleh salat tasbih itu dilakukan. Ini pendapat sebagian ulama Hambali. Mereka berkata, jikalau hadis ini lemah dan salat tasbih termasuk dari fadhail a'mal, amal-amal yang utama yang baik dikerjakan, maka cukuplah dalam mengamalkannya dengan hadis dhaif katanya. Jadi pendapat mazhab daripada sebagian ulama Hambali, mereka mengatakan bahwa salat tasbih ini dibolehkan. Dan Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Al-Mughni, maka seseorang melakukannya boleh-boleh saja. Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah. Karena amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang sunnah dan fadailnya tidak disyaratkan. Dalam mengamalkannya harus berdasarkan hadis sahih. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah yang menguatkan pendapat daripada ulama Hambali atau sebagian dari pendapat ulama Hambali yang membolehkan melakukan salat tasbih ini. Kemudian pendapat yang ketiga, ini salat tasbih tidak disyariatkan sama sekali. Nah, ini pendapat yang ketiga menyelisihi daripada pendapat ulama yang pertama dan yang kedua, yaitu tidak diperbolehkan melakukan salat tasbih, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang salat tasbih ini. Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab, aku tidak suka dengan adanya salat tasbih ini. Kenapa demikian? Karena Rasulullah atau hadis yang dikeluarkan berdasarkan dari yang kita bacakan tadi adalah hadisnya dhaif. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwa salat tasbih itu adalah salat yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Imam Ahmad ditanya tentang salat tasbih ini, maka beliau mengibaskan tangannya. Berarti mengibaskan tangannya dengan artian tidak adanya salat tasbih tersebut. Dan Imam Nawawi menjelaskan tentang bagaimana salat tasbih kepada kita, bahwa salat tasbih masih dipermasalahkan. Artinya Imam Nawawi mengatakan salat tasbih ini adalah salat yang masih diperselisihkan antara boleh atau tidak dibolehkannya melakukan salat tasbih ini. Karena hadisnya lemah, kata Imam Nawawi. Dan di dalamnya terdapat perubahan pada aturan salat yang tidak baku. Dan di dalam salat tasbih terdapat
amalan yang mana amalannya tidak sama dengan amalan-amalan sholat lain. Artinya ketika di dalam sholat lain kita mengatakan subhanallahil azim, subhanallah, subhana rabbiyal a'la, dan di dalam sholat tasbih itu dibacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan jumlahnya mencapai 75. Jadi kata Imam Nawawi bahwa di dalam sholat tasbih ini tidak sama perkara yang diamalkan dengan amalan sholat wajib atau bacaannya atau lapasnya. Maka sebaiknya tidak dikerjakan karena tidak ada hadis sahih yang menjadikan dalil. Nah, ini kata Imam An-Nawawi. Jadi sebaiknya kita tidak melaksanakan sholat tasbih. Kenapa? Karena di dalamnya ada lapas yang tidak sama dengan lapas-lapas sholat wajib lainnya atau sholat-sholat lainnya, dan hadisnya juga lemah kata beliau, dan ini masih juga diperselisihkan di antara para ulama. Maka pengarang kitab ini mengatakan bahwa pendapat daripada Imam Nawawi adalah pendapat yang benar, yang kuat, yang diambil, yang dipegang oleh pengarang kitab Sahih Fiqih Sunnah ini, yaitu Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim, mengatakan bahwa pendapat yang nomor 3 ini adalah pendapat yang benar. Namun catatannya bagi kita semua adalah di akhir pertemuan kita ini, catatannya adalah ketika seseorang ingin melaksanakan sholat tasbih, dia berpendapat bahwa itu disunnahkan, maka berarti dia berpegang teguh dengan pendapat Ibnu Mubarak dan sebagian ulama Syafi'i lainnya, bahwa sholat tasbih adalah disunnahkan. Dan jika ada juga yang mengatakan bahwa sholat tasbih ini dibolehkan, berarti dia berpendapat daripada sebagian ulama Hambali, yang mana beliau atau mereka mengatakan bahwa sholat tasbih itu dibolehkan. Namun jika ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat tasbih ini tidak disunnahkan, artinya tidak dibolehkan, karena tidak ada hadis yang mendukung tentang itu, maka ini juga dipersilahkan. Baik, artinya di dalam sholat tasbih kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu ada 3 pendapat. Ada yang disunnahkan, ada yang dibolehkan, ada yang tidak disunnahkan atau tidak disyariatkannya sholat tasbih ini sama sekali. Inilah pendapat-pendapat tentang sholat tasbih. Namun dalam kitab ini, dalam kitab Fikih Sunnah ini, mengatakan bahwa dia lebih berpegang teguh kepada sholat tasbih itu adalah sholat yang tidak disyariatkan, sholat yang tidak disunnahkan, karena tidak ada dalil yang mendukung tentang dibolehkannya sholat tasbih tersebut. Allahu ta'ala alam. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk pendengar sekalian. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.